Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha amardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain susun ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami'it tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wa sufiyin susun ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Imam Ghazali summa ila Kiai Haji Muhammad Mastur summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa mu'allif hadzal kitab Muhammad Ali As-Sabuni mufassir bi safwati tafsir syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Malam hari ini, malam Senin, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga langkah kaki bapak-bapak untuk menuntut ilmu yang diawali dengan sholat berjamaah memudahkan jalan menuju ke surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapa yang berjalan ya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu menurut hadis Nabi ya. Oke bapak-bapak, untuk pengajian malam hari ini, karena 1 bulan berapa lagi ya, 4 hari lagi ya, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Sekarang tanggal 26 masuk ke 27, berarti 1 bulan 3 hari lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya saya loncat dulu ke Al-Baqarah 183 ya. Kemarin baru Al-Baqarah ayat 62 ya, sampai ayat 62. Tadi juga di pengajian ibu-ibu untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan sekaligus tabarukan kita membaca ayat-ayat yang berkenaan bulan suci Ramadan, puasa Ramadan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita telaah satu persatu lafaz dari ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu
nadahum bilafdil iman liyukhlika fihim musya'irut ta'ah wa yudqa fihim jadwatul iman. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu itu seruan dengan lafaz iman. Jadi bukan ya ayyuhal muslimun gitu ya, apalagi ya ayyuhal kafirun, tapi ya ayyuhalladzina amanu nadahum itu merupakan seruan bilafdil iman dengan lafaz iman liyuharrika fihi musya'irut ta'ah, ya, supaya menyerukan untuk taat, ya. Musyair itu dari masyair, ya, untuk menyeru kepada ketaatan. Wa yudkar fihim jadwatul iman, ya, dan juga mengingatkan kepada keimanan, gitulah. Jadi sekali lagi ini seruan yang cukup bermakna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diseru untuk puasa itu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa tidak ya ayyuhal muslimun? Padahal syarat puasa itu salah satunya adalah Islam balik berakal. Ya. Itu syarat wajib, ya. Kan dalam bahasa fikih itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Maka bagi non muslim tidak wajib puasa Ramadan. Bagi anak kecil tidak wajib puasa Ramadan, walaupun anak kecil disuruh untuk puasa dalam rangka tarbiyah, pendidikan oleh orang tua, ya. Bahkan anak kecil yang belum balik banyak yang sudah puasanya 30 hari, sebulan pun. Itu dalam rangka tarbiyah. Yang wajib itu yang balik, ya. Dan yang ketiga berakal, tidak wajib orang gila. Jadi logikanya kalau tidak mau diperintah puasa keluar dari orang Islam, ya. Terus yang kedua kembali ke anak kecil, yang ketiga jadi orang gila gitu. Jadi karena kita orang Islam, yang kedua kita sudah balik dan kita bukan orang gila, maka wajib puasa, ya. Tapi di sini Allah menyeru lebih mendalam lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, gitu ya. Berarti lebih mendalam lagi ini seruan Allah. Apa? Kutiba alaikumussyam. Kutiba. Nah, di sini diartikan ay furidu alaikum syam syahrul Ramadan, ya. Jadi difardukan bagi kamu untuk puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kutiba itu dalam bahasa Arab makna asalnya dituliskan, karena dari kata-kata kutiba itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat fasih, ya. Dalam bahasa Arab disebut mabni majhul, ya. Kan ada mabni maklum, ada mabni majhul. Kalau mabni maklum itu kataba, tapi kalau kutiba dumma awalhu wa kusira ma qoblal akhir, didomahkan awalnya di kasrah huruf sebelum akhir, yaitu tak dikasrahkan, maka itu dimakna majhul. Tapi di sini dimaknai furido, difardukan. Jadi bukan dituliskan, tapi difardukan. Alaikum, kepada kamu, asyamu, puasa, ya. Jadi puasa itu memang difardukan. Jadi bukan disunahkan, bukan dimubahkan, karena hukum itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, ya. Kalau wajib harus dikerjakan, tidak dikerjakan disiksa. Kalau sunnah
dianjurkan untuk dikerjakan, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, kalau haram harus ditinggalkan, dikerjakan berdosa. Kalau makruh dikerjakan tidak berdosa, tapi Allah membencinya. Ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, nah ini bapak-bapak, saya mah misalkan nggak mau merokok, itu dapat pahala. Tidak mau merokok itu dapat pahala. Tapi merokok pun tidak berdosa. Ya, tapi Allah kurang senang gitu, kurang senang. Ya, nah, makanya kalau ditawari, Pak ini merokok, maaf saya tidak merokok, Bapak dapat pahala. Ya, nah, karena definisi makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ya, tapi abghadul halal, perkara halal yang dibenci oleh Allah, tapi ditinggalkan mendapatkan pahala. Ada lagi mubah, kalau mubah mah netral, ya, mala yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan dan ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Ya, tapi nanti berpahala, berdosa dan selanjutnya tergantung niatnya. Contohnya apa? Makan, minum. Misalkan saya minum, hukum asalnya mubah. Tapi kalau saya lagi kehausan, kalau enggak minum bisa mati, maka minum jadi wajib, gitu ya. Tapi kalau lagi puasa mah jangan. Puasa ini karena saya harus minum, maka minum itu jadi wajib. Enggak, ya karena lagi puasa, gitu. Oke, jadi bapak-bapak juga harus ngerti ya, hukum itu memang harus dipahami dan harus dilaksanakan. Kalau wajib harus dikerjakan, kalau haram ditinggalkan, kalau makruh sebaiknya ditinggalkan, kalau sunnah sebaiknya dikerjakan. Ya, seperti sholat sunnah nih, sholat sunnah, enggak sholat sunnah pun enggak apa, tapi mengerjakan sholat sunnah itu mendapatkan pahala, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Kutiba alaikumus syiyam, syiyam. Saya jelaskan apa arti syiyam. Syiyam menurut ilmu fikih adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan, ya. Al-imsak ala kulli muftirin, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai maghrib, gitulah ya. Ghurubis syamsi itu artinya maghrib. Dari subuh sampai maghrib, gitu ya. Nah, tapi menurut ilmu fikih dan juga sudah tradisi di Indonesia, maka ada yang disebut dengan imsak. Imsak itu sebenarnya warning, hati-hati, ya, karena sebentar lagi akan datang waktu subuh. Maka tidak makan, tidak minum dari semenjak imsak itu lebih baik. Ya, makanya ketika imsak gosok gigi. Jadi usahakan mulut ini bersih dari apa? Dari makanan-makanan yang dimakan ketika sahur. Maka bersih ya, jangan sampai ada jigong gitu ya. Bersih. Kalau perlu kumur-kumur ketika imsak itu. Jadi memulai puasa di situ. Gitu ya. Jadi puasa itu sekali lagi al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, ya, dengan ilmu tertentu, bi ilmin ma'dudah, dengan ilmu-ilmu tertentu, itulah. Tapi biasanya, bukan biasanya, di dalam ilmu fikih itu harus diawali dengan niat, ya. Nah, niat puasa untuk yang wajib, puasa Ramadan, itu harus di malam hari. Di malam hari atau di waktu sahur atau di waktu imsak, gitulah. Gitu ya. Jadi nggak boleh niatnya di pagi hari. Beda dengan puasa sunnah. Besok nih puasa sunnah nih, Senin misalkan. Subuh belum makan apa-apa sampai jam 6 bahkan jam 7 belum makan dan minum apa-apa. Jam 7 saya puasa. Itu boleh kalau puasa sunnah.
Tapi kalau puasa wajib itu berarti puasa Ramadan, puasa nazar ya. Walaupun nazar itu ikhtilaf di kalangan para ulama, atau puasa qada itu harus di malam hari. Makanya biasanya di Ramadan ini setelah tarawih bahkan dipimpin oleh imam, diikuti oleh makmum. Bahkan puasanya di tarawih yang pertama untuk sebulan penuh. Boleh. Ada madhab siapa ya, Maliki kalau nggak salah. Nah, itu boleh. Tapi kata madhab Syafi'i, usahakan tiap bulan juga niat. Tapi jaga-jaga boleh niat puasa 1 bulan penuh. Karena khawatir malam-malam berikutnya lupa. Untuk menjaga lupa boleh niat puasa sebulan penuh. Ya, itu diperbolehkan. Jadi harus niat puasa itu. Kalau nggak niat ya sah puasa. Ya, jadi harus niat. Yang kedua imsak. Jadi rukun puasa itu hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari sesuatu yang membatalkan. Ya, bagaimana kalau lagi puasa marah, batal nggak puasanya? Enggak, menurut ilmu fikih mah. Ya, menurut ilmu fikih mah enggak, tapi menurut ilmu tasawuf mengurangi pahala puasa. Misalkan lagi puasa ngobrolin orang lain, batal nggak puasanya? Enggak, menurut ilmu fikihnya, tapi mengurangi pahala puasa. Sebabnya tidak ngobrolin kejelekan orang lain. Makanya ketika puasa itu sebaiknya tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran, ya, banyak sholat sunnah, banyak sedekah dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana dipardukan juga 'alal ladzina atas orang-orang min qablikum. Ya, min qablikum ay min ummatikum. Sebelum Nabi Muhammad pun itu puasa diwajibkan. Coba sebelum umat Nabi Muhammad ada umat Nasrani, umatnya Nabi Isa. Puasa enggak puasa? Ya, cuman kita enggak tahu puasanya kapan. Umat Yahudi puasa enggak puasa? Umat Nabi Daud puasa enggak puasa? Oh, Nabi Daud kita tahu ya. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, gitu ya. Umat-umat yang lain pun puasa. Bahkan bukan hanya manusia yang puasa. Kata peneliti, binatang pun puasa. Misalkan ayam, bapak-bapak punya ayam. Siapa yang punya ayam? Punya ayam betina itu kalau lagi ngeramin telur, dia puasa, nggak makan, nggak minum. Ngeramin telur itu cuma lama juga kan ya. Ada yang 2 hari 2 malam, ada yang sehari semalam, bahkan ada yang 3 hari 3 malam. Itu nggak makan, nggak minum itu. Si ayam, berarti ayam puasa. Ya, itu mah kata orang-orang. Tapi kan beda puasanya tuh, nggak pakai niat binatang ya. Jadi puasa, ya? Iya. Kalau Pak Haji tahu bahasa binatang gitu ya. Sulaiman yang tahu Pak Haji. Ya, di Sulaiman tahu bahasa ini. Jadi umat-umat terdahulu pun dia puasa. Bahkan kata guru saya, puasa Bani Israel itu 40 hari. Kalau kita kan sebulan ya. Kalau Bani Israel itu 40 hari. Dan itu biasanya di pesantren diterapkan itu tradisi puasa 40 hari, puasa sunnah 40 hari. Nah itu dalam usul fikih disebut syar'un man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad yang dipakai. Termasuk puasa Nabi Daud itu syar'un man qablana. Ya, syariat-syariat umat terdahulu yang masih dipakai. Karena ada syariat ulama, syariat umat terdahulu yang sudah dihapus. Seperti yang saya sudah ceritakan, bagaimana tata cara tobatnya Nabi Musa. Ya, umat Nabi Musa tata cara tobat dari dosa besar itu bunuh diri. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Faqtulu anfusakum.
bunuh diri. Ya, kenapa? Karena dia menyembah patung anak sapi. Ya, jadi kalau dia menyembah patung anak sapi, jadi Tuhan itu bisa dibawa-bawa. Ya, karena itu dosa besar, maka di dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 54, kalau mau diterima dosanya harus membunuh diri. Nah, itu dihapus di syariat Nabi Muhammad, nggak ada bunuh diri, bahkan dosa besar. Kalau kita punya dosa besar, kata ayat Al-Quran apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha aja, taubat yang benar-benar taubat, tidak mengulang kembali, ya, mengganti dengan amal soleh, ya, menyesal. Nah, itu insya Allah taubat. Kalau taubat diterima berarti hapus dosanya. Nah, bapak-bapak ya boleh jadi ya, waktu masih muda suka minum khamar, minum minuman keras, tapi sekarang nyesel, ya Allah saya enggak mau. Berarti nyesel. Yang kedua, tidak akan mengulang kembali. Sekarang dia nyekek botol, nyekek tasbih, nah, kayak Pak Jajang nyekek tasbih. Ya, kan anak muda mah banyak kan nyekek botol. Yang ketiga, mengganti dengan amal soleh. Dulu masukkan nongkrong di pinggir jalan, bukan sekarang nongkrongnya di masjid. Nah, itu dalam rangka taubatan nasuha. Oke. Jadi sekali lagi, umat-umat terdahulu pun puasa. Ya, cuma kita tidak tahu tata caranya, kaifiatnya. Mungkin sekali ngobrol lah dengan tetangga kita yang non muslim gitu ya. Memang kita suka puasa juga, pasti dia suka puasa. Ya, cuman kita kan nggak tahu aja. Yang walaupun tata caranya berbeda dan tujuannya mungkin berbeda juga. Apa yang selanjutnya? La'allakum tattaqun. Nah, ini ya ujung atau hasil dari puasa itu supaya bertakwa. Jadi jangan sampai oleh-oleh dari puasa itu hanya mendapatkan koko baru, sarung baru, peci baru. Kenapa? Biasa orang tua juga suka ngikutin anak ya. Padahal sudah disindir dalam sebuah maqalat apa? Laisal in biman labisal jadi walakin nalid manto atak tazim. Jadi tidak dikatakan Idul Fitri hanya sekedar mengganti pakaian baru. Tapi yang disebut dengan Idul Fitri apa? Taat yang bertambah. Ta'at tazim. Ya, jadi keberhasilan orang yang berpuasa itu lihat di bulan Syawal. Ibadahnya meningkat apa enggak? Gitu ya. Yang dulu misalkan sedekahnya kurang, tapi sekarang sedekahnya banyak. Apalagi kita sudah beli karpet ini, ya. Karpet harganya 30 juta. Kurang 10 juta lagi. Iya, saya nggak maksa ya. Siapa tahu bapak-bapak punya rezeki, nanti kumpulkan ke saya atau ke Pak Jala untuk nambahin beli karpet. Ya, dari 30 juta. Insya Allah nanti dari sini sampai ke sana. Tapi ini nanti dipakai. Ya, terus jadi ini yang depan baru. Jadi insya Allah taraweh itu dengan karpet yang baru biar semangat gitu. Alhamdulillah ya Haji. Ya. Jadi dari uang kas kita keluarin, uang kas itu ada 9 juta. Terus kemarin sisa uang Isra Mi'raj ada 5.347.000. Ya. Terus saya juga nambahin, terus Pak Ari sudah nambahin juga 5 juta. Sekarang tunggu bapak-bapak yang punya duit ya. Kalau yang nggak punya duit mah jangan memaksakan. Ini siapa tahu karena dipakai sujud, insya Allah pahalanya besar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maaf ini. Oke. Itu ayat Al-Baqarah 183. 184 ayam ma'dudah.
hari-harinya memang sudah tertentu. Kapan menentukan harinya? Bisa dengan penanggalan kalender. Nah, itu disebut dengan ilmu hisab. Ya, biasanya dipakai oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah mah tidak menunggu sidang isbat di Kementerian Agama di lapangan Banteng di Jakarta. Dia mah sudah menentukan berdasarkan penanggalan kalender. Nah, itu yang disebut dengan ilmu hisab. Ya, tapi pemerintah itu biasanya ada sidang isbat untuk menentukan ayyam ma'dudah. Ya, karena hadis Nabi kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ya, berpuasalah kamu dengan melihat bulan. Wa aftiru, dan berlebaranlah liru'yatihi dengan melihat bulan. Fa in humma, jika mendung apalagi hujan, mata milatas Sya'ban, maka sempurnakan bulan Sya'ban. Ini hadis Nabi ya. Jadi kata Nabi mah tetap harus ru'yatul hilal. Walaupun nanti terjadi silang pendapat wujudul hilal itu apakah 1 derajat sudah sudah ru'yatul hilal atau baru wujudul hilal ya. Nanti ilmu falak ada yang disebut dengan konjungsi. Nah, itu harus ngerti ilmu fisika ya, konjungsi dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu punya kesepakatan dengan Malaysia, Brunei, ya, Indonesia, bahkan Asia Tenggara disebut MABIM. Ya, MABIM itu Malaysia, Brunei, Indonesia. Ini satu lagi, nah itu ya. Jadi Menteri Agama bahkan pemerintah dari Asia Tenggara bersepakat dengan untuk menentukan kapan puasa dan kapan lebaran. Kadang memang kita berbeda dengan Mekah, ya. Mekah mah memang matlaknya berbeda. Ini matlak. Jadi matlak itu artinya tempat terbitnya. Jadi maksud matlak berbeda itu dari sisi jam aja berbeda. Ya walaupun saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Kenapa? Karena ini urusan pemerintah sebenarnya. Yang pinter-pinter ilmu falak mah ngumpul nanti di Kementerian Agama. Itu ahli-ahli falak, ya, ahli falak. Jadi kita mah ittiba saja, mengikut saja ke sana berdasarkan dalil hadis ya, termasuk dalil Al-Qur'an. Nanti di ayat berikutnya. Jadi itulah sebenarnya perbedaan awal puasa dan lebaran itu hal yang biasa ya di Indonesia. Tapi memang kita mau pengennya bareng ya. Kalau bareng kan kompak gitu kelihatannya umat Islam di Indonesia itu. Tapi ketika terjadi perbedaan kita harus legowo. Tidak boleh menjadi perpecahan ya. Tapi biasanya untuk pesona Batavia mengikuti pemerintah. Mengikuti pemerintah. Jadi kalau kata pemerintah puasa kita puasa. Lebaran kita lebaran. Karena ayatnya apa? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ayat Al-Qur'an. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemerintah. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika terjadi perselisihan pendapat maka kembalikan kepada Quran dan hadis. Kepada Allah dan Rasul, artinya pada Quran dan hadis. Dan kita selalu mengembalikan. Nah intinya itulah ya. Jangan terlalu diperdebatkan. Tapi dalam ayat Al-Quran ini ayat sudah memang waktunya tertentu, tidak lebih dari itu. Itulah. Paman kana minkum maridun, jika ada orang di antara kamu maridun yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, ya, saya mudik kemana, ke Jawa Timur, karena istri Jawa Timur,
saya mah di Sukabumi, ya. Biasanya ke Sukabumi dulu, terus ke Jawa Timur. Pak Ustadz Rosid ke Buton, suka pulang ke Buton, ya. Kalau lagi pulang, istrinya di Padang, ya. Atau Pak Jalal ke mana? Ke Aceh. Dalam perjalanan kehausan, boleh nggak puasa? Minum air Ya. laut. Faman kana minkum maridun, jika sakit, aw safarin atau bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhra. Tinggal dihitung saja. Ya. Dihitung saja, nanti diganti di lain waktu. Boleh di bulan Syawal, boleh juga di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Nah, saya ingatkan juga nih Bapak-bapak, kalau masih ada hutang puasa, ayo dilunasin sebelum masuk lagi puasa. Bahkan menurut para ulama sebelum nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu pertengahan bulan Sa'ban. Ya. Tapi kalau belum qada juga sebenarnya boleh. Setelah nisfu Sa'ban pun boleh untuk mengqada puasa. Ya. Jadi harus kalau misalkan sakit, ya, bahkan sakitnya tidak kuat puasa, kalau puasa bisa tambah sakit, ya, maka tidak mesti puasa. Walaupun sebenarnya puasa itu menyehatkan badan. Kata Rasulullah, sumu tasihhu, ya, berpuasa, insya Allah kamu sehat. Dan benar kata dokter, orang yang rajin puasa badannya sehat, kolesterol nggak ada, apa lagi? Asam urat nggak ada, diabetes nggak ada, tapi kalau yang doyan makan nggak puasa-puasa, numpuk gitu, ya. Jadi memang puasa itu, tanya sama Ustaz Jenal yang rajin puasa. Puasa itu menyehatkan badan. Sumu tasihhu, ya. Puasa itu bisa menyehatkan badan. Nah di sini, tapi kata Allah kalau nggak kuat, nah ini kasih sayang Allah, ya. Rahman dan Rahimnya. Kalau nggak puasa, kalau nggak kuat nggak usah. Tapi harus dikontrol, gitu ya. Jadi paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, tinggal dihitung saja berapa saja yang tidak puasanya karena sakit atau karena dalam perjalanan, nanti diganti di lain waktu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang berat, yang misalkan kerjanya kulinya boro-boro puasa, dia juga ya apa sih kuli yang bisa mengakibatkan tidak puasa, ya. Atau bagi orang yang sepuh, orang sudah tua renta, itu jangan memaksakan puasa kalau memang sudah tidak mampu. Tapi apa kata Allah? Fidyatun, harus bayar fidyah. Fidyatun ta'am miskin, bayar fidyah untuk memberi makan orang miskin. Sekarang Bapak tanya, misalkan berapa sih fidyah? Nah, dijelaskan di berbagai ilmu fikih. Fidyah itu ada yang mengatakan satu mud gitu. Tapi kalau diuangkan, Bapak biasanya makan kalau nasi padang berapa sih? 20.000 lah ya. Nasi ayam bakar gitu kan, sama sambal sama sayurnya, ya 20.000. Nah itu sehari bayar 20.000, kasih ke fakir miskin, gitu ya. Fidyah itu bagi yang sudah tidak mampu. Tapi bagi yang mampu mah jangan. Kenapa? Karena puasa itu luar biasa pahalanya besar, ya. Ini bagi alladzina yutiquna, bagi yang yuti, berat, tidak mampu, ya. Bayar fidyah, ta'am miskin, dengan memberi makan orang-orang miskin. Paman tatawwa, dan siapa yang mengerjakan, yang mungkin sakit-sakit dikit mah puasa gitu ya. Khairan, maka itu lebih baik. Bahwa khairullah, maka siapa yang mengerjakannya itu lebih baik.
Wa antasumu, dan siapa yang berpuasa khairul lakum. Nah, ini diulang-ulang ya, diulang-ulang. Siapa yang puasa karena memang sebenarnya puasa itulah. Udah puasa malam. Justru seninya puasa ketika kita lapar dan haus, gitu ya. Itu nikmatnya puasa. Kalau nggak pernah lapar, nggak pernah haus, itu seninya kurang. Kata orang seni gitu ya. Jadi justru nikmatnya puasa itu karena lapar, haus. Nah, disitulah Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa. Ketika kita lapar dan ketika kita haus, gitu ya. Makanya orang yang puasa itu doanya ijabah. Nanti ada di surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Jadi ketika maaf ya, mulutnya bau gitu ya. Kan orang puasanya bau ya. Apalagi malamnya sahurnya pakai jengkol gitu. Ya. Enggak pakai jengkol pun bau. Tapi di mata Allah itu lebih wangi dari minyak misik. Luar biasa ya. Nah, makanya nikmatnya puasa ketika lapar dan ketika haus. Nah, di sini dikatakan siapa yang mengerjakan tetap puasa walaupun agak sakit-sakit dikit, agak lapar-lapar dikit, ya memang itu puasa. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui hikmah di balik puasa itu. Ya. Luar biasa. Puasa itu bahkan di dalam hadis dikatakan pahala puasa itu Allah yang akan memberikannya langsung. Jadi tidak melalui malaikat. Ya, kata Allah di dalam hadis qudsi, ya. Kata Allah di dalam hadis qudsi, kalau puasa itu milikku, ya. Dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Walaupun itu disampaikan oleh Rasulullah, tapi maknanya dari Allah. Nah, itu hadis qudsi. Satu ayat lagi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan puasa itu adalah bulan di mana unzila diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'an. Jadi luar biasa, makanya wajar kita berdoa dari bulan Rajab, berdoa supaya bisa puasa, supaya umur kita nyampe di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami ya fi Rajab fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'ban dan di bulan Sya'ban wa ballighna dan sampaikan umur kami ya Allah Ramadan ke bulan Ramadan. Sebenarnya hadisnya sampai situ ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya. Tambahin karena ini jadi doa, tambahin oleh para ulama wa hassil maqasidana, dan hasilkan maksud kami, hasilkan cita-cita kami ya. Penuhi cita-cita. Kenapa? Hudan lil muttaqin, hudan lin nas ya. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas minal huda dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan Al-Qur'an itu sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil. Faman syahida, maka siapa yang menyaksikan minkum syahra, minkum di antara kamu asyahra, bulan puasa, wal yasummu, maka segeralah berpuasa. Nah ini paman syahida minkum asyahra wal yasummu. Nah itu nanti hasil persaksiannya dimusyawarahkan, diputuskan di sidang isbat, gitu ya. Wa man kana maridan, diulang lagi, siapa yang sakit ya, awal safar atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, enggak usah puasa, tinggal dihitung saja, nanti dikodok ya, min ayyamin ukhra, di lain waktu. Nah ini Allah itu luar biasa. Jadi
Jadi kalau nggak bisa mah jangan memaksakan lah. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki yang mudah. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki yang susah. Jadi beragama itu sebenarnya mudah, jangan dipersulit. Kalau nggak mampu mah nggak usah, gitu ya bahasa kita mah ya. Nah, tapi tetap harus dikontrol. Walitukmilul iddah, dan cukupkanlah apa hitungan puasa. Walitukabbirullah, dan nanti kita bertakbir, gitu ya. Artinya bertakbir kepada Allah nanti berlebaran. Alam hadakum, atas kenapa? Karena mahadakum, dia yang memberikan petunjukkum kepada kamu sekalian. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian semua termasuk orang yang bersyukur. Itu aja ya Bapak-bapak, ini sebagai permulaan dan mempersiapkan. Jadi mempersiapkan bukan hanya badan kesehatan tapi spiritualitas ya. Jadi keinginan kita untuk puasa. Jadi harus punya keinginan, nanti bulan puasa besok nanti saya mau puasa yang benar-benar. Saya mau ngisi puasa dengan sesuatu yang maksimal, positif dan lain sebagainya. Jadi harus diniatkan dari sekarang. Supaya apa? Supaya spiritualitas kita siap ya. Insya Allah nanti Allah akan sehatkan untuk bisa puasa sebulan. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.